Saya Ruben Sian dari kelas X MIPA nomor urut 19 akan mempresentasikan tentang sejarah Islam di Nusantara. Pokok bahasan pada materi ini ada 3, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara, jalur penyebaran agama Islam, dan 3 peninggalan Islam hingga kini. Teori masuknya Islam ke Nusantara, yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat disebarkan melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snoek Vergronje dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab, tapi dari Gujarat, India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian, seperti utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada abad ke-7. Ia juga berpendapat adanya persamaan unsur-unsur Islam Nusantara dengan India. Yang kedua, ada teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan, berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-8, para pedagang Muslim sudah singgah. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Yang ketiga ada teori Persia yang dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat, dan mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Yang keempat ada teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Berikutnya ada jalur penyebaran agama Islam. Yang pertama ada perdagangan. Pada masa itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli, seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, ada perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, ada pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, ada kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil karya-karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. Yang kelima ada politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga.
Alasannya karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Yang keenam, ada dakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, melainkan santri yang mengenyam pendidikan di pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Dan keturunan pedagang muslim yang menikahi pribumi Indonesia, ada yang memang sengaja digembleng untuk menjadi pendakwah. Berikutnya kita masuk ke 3 peninggalan Islam hingga kini. Yang pertama ada Istana Maimun. Istana Maimun atau sering juga ditulis Istana Mamun merupakan peninggalan istana kerajaan Kesultanan Delhi yang bertempat di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan, Mamun, Kota Medan. Istana yang saat ini merupakan ikon Kota Medan serta tempat wisata sejarah atau religi, didirikan oleh Sultan Delhi, Sultan Mahmud al-Rashid, dan didesain oleh arsitek Italia. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Tengah. Masjid yang berada di pusat kota Demak itu dulunya berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Mengingat keberadaan Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, peran Masjid Agung Demak sangat penting sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pada saat permulaan penyebaran agama Islam di tanah Jawa, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para wali penyebar agama Islam di tanah Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Pendiri masjid ini adalah Raden Patah yang tidak lain merupakan sultan pertama Kerajaan Demak yang memerintah sekitar abad ke-15 Masehi. Yang terakhir ada Hikayat Hang Tuah. Hikayat ini bercerita pada kesetiaan Hang Tuah pada Sri Sultan. Bahkan ketika ia dikhianati dan dibuang teman karibnya, Hang Jebat yang memberontak membelanya akhirnya malah dibunuh oleh Hang Tuah. Hal ini sampai sekarang terutama di kalangan bangsa Melayu masih menjadi kontroversial. Siapakah yang benar, Hang Tuah atau Hang Jebat? Selain itu, setting cerita ini adalah di Malaka sekitar abad ke-14 Masehi. Sebab banyak diceritakan dalam hikayat ini perseteruan antara Malaka dan Majapahit. Banyak kritik ditujukan kepada orang Jawa dalam hikayat ini. Meskipun begitu, senjata paling ampuh, yaitu sebilah keris, berasal dari Majapahit. Malah Hang Tuah dan 5 bersaudara dikatakan menuntut banyak ilmu kebatinan dari petapa Jawa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pemilihan kata atau pengejaan kata. Terima kasih.